Shalom teman-teman, selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Semoga semua selalu sehat. Jangan lupa ya teman-teman dengan 3M, yaitu 1. Memakai masker, yang kedua mencuci tangan, yang ketiga menjaga jarak meskipun kita di rumah, tapi jangan lupa dengan 3M itu. Nah, untuk mengawali sekolah minggu pada pagi hari ini, mari kita puji nama Tuhan, satukanlah hati kami. Satukanlah hati kami
Biarlah Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menyertai anak-anak-Mu di rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih, haleluya Tuhan, amin. Amin. Kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat pujian kasih Yesus. Yang semangat ya teman-teman. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Ayo siapkan Alkitabnya. Sudah disiapkan? Ayo kita akan bersama-sama membaca dari Keluaran 17 ayat 1 sampai 7, tetapi kita akan baca saja ayat 5 sampai 7 ya. Kita baca bersama-sama. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu, dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Dinamailah tempat itu Masa dan Meribah, oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Demikian firman Tuhan yang kita dengarkan pagi hari ini. Anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tadi kita semua sudah memuji nama Tuhan, sudah berdoa pembukaan, dan kita akan berdoa untuk firman Tuhan ini. Sebelum masuk firman Tuhan, sebelum masuk ke dalam cerita, kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Allah Bapa kami surgawi, mengucap syukur karena Engkau telah hadir di tengah-tengah kami saat kami bersama-sama memuji Engkau ya Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam Alkitab tadi dikatakan, diceritakan di dalam Keluaran 17 ayat 1 sampai 7 bahwa orang-orang Israel selalu bersungut-sungut, selalu menggerutu. Di sini dikatakan mereka menggerutu sampai 4 kali.
Anak-anak yang dikasihi Tuhan, menggerutu adalah perbuatan yang tidak disukai Allah. Mengapa bangsa Israel menggerutu? Karena bangsa Israel tidak percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Judul cerita pada pagi hari ini adalah jangan lupakan kesetiaan Tuhan. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, apakah anak-anak pernah ngambek? Ngambek kalau hanya sekali saja boleh. Tapi kalau sudah berkali-kali seperti yang dilakukan oleh bangsa Israel adalah perbuatan dosa. Itu namanya tuman. Tahu ya tuman ya? Tuman sudah menjadi kebiasaan yang buruk. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, bangsa Israel selalu bersungut-sungut, entah itu yang namanya kurang makan, tidak ada minum dan seterusnya. Selalu bersungut-sungut, bahkan bersungut-sungutnya sampai 4 kali. Bangsa Israel tidak percaya kepada Tuhan. Seperti yang dikatakan di dalam ayat tadi, ayat yang ke-7 terakhir, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Mereka tidak percaya kepada Tuhan. Nah, anak-anak, dengan hubungannya dengan bersungut-sungut tadi, maukah anak-anak mendengar cerita tentang keledai yang selalu bersungut-sungut, selalu menggerutu? Oke. Anak-anak tahu keledai itu apa? Keledai adalah sebangsa kuda tapi badannya lebih kecil dari keledai. Nah, judulnya keledai yang selalu bersungut-sungut. Anak-anak, di sebuah desa hiduplah keledai bersama Pak Tani. Ini keledai dengan Pak Taninya. Ini makanan keledainya selalu disiapkan dengan baik, yang istimewa. Nah, keledai ini setiap hari disuruh Pak Tani, membantu Pak Tani untuk mengangkut sayur dan buah. Nah, sebelum berangkat pagi-pagi, si keledai ini sudah diberi makan sayur dan buah yang enak-enak oleh Pak Tani ini. Tetapi apa yang dilakukan oleh keledai ini, anak-anak? Keledai ini selalu menggerutu. Dia katakan, tiap hari saya harus bangun pagi-pagi, bahkan lebih pagi dari si jago. Kemudian saya harus membawa sayur dan buah ke pasar. Setiap saat menggerutu, dan menggerutu. Sampai suatu hari sang petani ini sudah tidak tahan lagi mendengar gerutuan si keledai. Sehingga si Pak Tani ini, keledaiku kok sekarang suka menggerutu ya, padahal sudah tak kasih makan yang enak, makanan yang istimewa, kerjanya juga tidak berat, karena sayur yang dibawa, buah yang dibawa tidak pernah bertambah tiap harinya. Tetapi si keledai ini merasa bahwa setiap hari, semakin hari, pekerjaannya semakin berat. Karena apa? Karena tidak dilakukan dengan senang hati. Nah, pada suatu hari sang petani ini sudah terlalu jengkel, tidak suka dengan gerutuan si keledai, maka keledai ini ingin dijualnya murah-murah, tidak apa-apa. Yang penting dia tidak bersama si keledai yang suka menggerutu lagi. Maka dijuallah keledai ini dengan murah dan dibeli oleh tukang kulit kerbau, kulit sapi dan sebagainya. Dikatakan, bro, mau nggak beli keledaiku ini? Keledaiku ini sekarang suka menggerutu, sudah malas. Ya sudah, enggak apa-apa, sini tak belinya. Berapa harganya? Murah saja. Nah, dijual murah, maka dibeli oleh sahabatnya si tukang kulit.
Maka setiap hari, nah ini, setiap hari si keledai ini disuruh membawa kulit kerbau, kulit sapi dengan bau yang tidak enak, bau busuk. Kalau ikan, kalau daging sudah sehari, 2 hari, 3 hari kan baunya sudah tidak enak anak-anak ya. Nah demikian juga si keledai ini yang suka menggerutu ini. Dia sekarang bekerjanya lebih berat lagi. Kenapa? Karena harus membawa kulit yang berbau busuk. Bahkan dia tidak hanya pagi sampai siang bekerjanya, tetapi sampai malam hari. Di sini si keledai menggerutu lagi anak-anak. Lebih enak di tempat Pak Tani, membawanya sayur dan buah segar, dan aku pun diberi makan buah dan sayur yang segar-segar. Setelah di sini saya lebih susah, lebih berat lagi, pekerjaannya lebih banyak lagi, tidak pernah berhenti dari pagi sampai malam. Dia semakin malas, semakin tidak suka lagi bekerja, sehingga sang pembeli kulit tadi merasa juga tidak senang dengan keledai yang semakin malas. Maka keledai ini pun dijual lagi. Sang penyamak kulit ini memanggil temannya, "Bro, mau beli keledaiku enggak? Keledaiku itu suka menggerutu, malas sekali." Nah, kemudian dijuallah lagi keledai ini dengan harga yang murah dari si penyamak kulit. Maka dibelilah oleh tukang batu bara, mencari batu bara yang hitam, yang berat. Dikatakan, keledaiku itu suka menggerutu. Tidak apa-apa, tenang saja, saya sudah terbiasa menangani keledai yang seperti ini. Dia, si tukang batu bara ini membawa pecut yang sangat panjang. Maka setelah sampai di tukang batu bara, dia bekerja lagi siang malam bahkan. Kalau waktu di pada petani itu hanya pagi sampai siang, di tukang penyamak kulit pagi sampai sore, ini pagi siang malam tidak pernah berhenti. Sedikit malas dia dicambuk dengan keras oleh tukang batu bara ini. Maka lama-kelamaan dia merasakan akibatnya karena dia suka mengeluh dan menggerutu. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, ini cerita tentang keledai yang suka menggerutu, akhirnya hidupnya tidak senang, tidak nyaman lagi. Nah, anak-anak, demikian juga jika kita sebagai anak-anak Tuhan suka menggerutu, suka bersungut-sungut, maka Tuhan pun tidak senang. Orang tua kita tidak senang kalau misalnya anak-anak disuruh oleh ibu, bapak, ayah, bunda, anak-anak belajar, anak-anak menggerutu, capek, boros waktunya dan sebagainya. PR-nya terlalu banyak. Padahal itu bukan PR sekarang anak-anak. Itu adalah belajar di rumah di masa pandemi ini. Anak-anak tidak boleh menggerutu, harus dilakukan dengan senang hati. Jangan seperti orang-orang bangsa Israel yang tidak tahu mengucap syukur kepada Allah. Adanya hanya menggerutu, tidak tahu kesetiaan Allah. Dari awal dia keluar dari tanah Mesir selalu disertai, dari pagi, siang, malam selalu dilindungi. Jadi, mari belajar dari firman Tuhan ini bahwa kita tidak boleh menggerutu. Jangan sia-siakan kesetiaan Tuhan. Amin. Anak-anak, kita berdoa untuk firman Tuhan. Mengucap syukur kepada Engkau ya Allah karena firman yang Tuhan berikan kepada kami. Ajari kami menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang tidak suka menggerutu,
namun anak-anak yang melaksanakan segala tugas dengan senang hati, karena Engkau lebih mengasihi kami, lebih dulu menyayangi kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, tadi firman-Nya yang